Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi gini, ini insya Allah saya mau bahas sedikit tentang AADI ya. Jadi nanti saya sambil pakai PowerPoint juga, saya pakai PowerPoint supaya kita sama-sama bisa belajar, eh, bagaimana caranya supaya kita itu bisa ngelihat eh, bagaimana prospeknya AADI. Dengan saya coba jelaskan dengan bahasa-bahasa ringan ya. Karena gini, saya bukan ngajak beli, disclaimer ya, saya bukan sok paling ngerti tentang market juga. Karena saya juga masih belajar. Tapi saya merasa gini loh, kalau teman-teman sudah banyak untung, semua untung kan enak ya, ekonomi Indonesia bisa lebih baik ya. Karena gini, saya ngerasa juga ada orang yang beli saham kayak saya, itu karena capek hidup terus dari gaji ke gaji. Saya juga ngerasa teman-teman kan ada yang ingin bantu orang tua, ada yang ingin anaknya nanti sekolah, ada juga yang ingin punya harapan masa depan. Nah, menurut saya bagus dan salah satu saham yang sementara ini saya rekomendasikan itu ADI. Sebenarnya gini teman-teman, ADI ini cukup menarik diperhatikan ya. Karena secara teknikal, nah teman-teman pasti nanya nih, teknikal itu apa bang? Gitu. Teknikal itu apa? Gitu kan. Nah, teknikal itu kita bahas ya. Kita bahas dulu teknikal. Kita bahas AADI. Nah, sebelumnya kita bahas dulu teknikal. Nah, kita bahas teknikal itu apa? Ya, tulisannya kayak gitu aja lah ya. Teknikal itu adalah analisa pergerakan harga dan grafik saham. Gitu ya. Nah, AADI, teman-teman, AADI ini masuk di watchlist. Ya, watchlist itu daftar saham yang dipantau sama beberapa sekuritas. Ya, gitu. AADI ini menarik. Intinya AADI ini menarik, gitu ya. Karena saham AADI, sorry, ini sinyalnya agak aneh, nah, ya kan. Nah, AADI ini menarik karena apa? Karena sekuritas itu, yaitu perusahaan broker saham, untuk spekulatif buy, beli dengan buy itu gini, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mungkin baru tahu ya, atau belum tahu. Buy itu, ya, buy kalau istilah sekuritasnya ya. Buy itu maksudnya dianjurkan beli dengan potensi kenaikan jangka pendek. Ya, kita sama-sama belajar di sini ya, jangka pendek, tapi tetap beresiko. Ya. Nah, jadi AADI gimana sih kabarnya pagi ini? Tuh, dia open di harga 9.250, tertinggi 9.575, terendah 9.100. Ya kan? Kemudian kita lihat nih foreign, asing beli 42,32 billion. Kemudian menjual segini. Ya, ini asing lagi jualan teman-teman ya. Gitu. Sempat ada ARB juga, dia 8.050, arahnya segini, oke. Oke. Ya, jadi dengan area sekitar 9.050, oke. Sampai 9.150 dan targetnya dia di 9.275. Mana nih? 9.275. Oke. Ya, kita perbesar ya teman-teman ya. Oke, dan 9.425. Tapi gini teman-teman, laporan kuartal pertamanya AADI ya, itu tahun 2026 ya, labanya menurun. Ini labanya menurun ya. Labanya menurun. Nah, kenapa? Karena volume penjualan, jumlah barang yang dijual itu melemah. Ya. Ini sebenarnya menjadi sebuah juga ya teman-teman ya.
sebenarnya harus menjadi sebuah pertimbangan seseorang ketika mau beli saham atau tidak gitu. Harus pintar baca laporan keuangan. Kenapa? Kalau teman-teman tidak bisa baca laporan keuangan, jadi asal beli dan asal beli itu resikonya besar loh. Kita nggak tahu kualitas perusahaan itu apa. Kayak kita beli makanan, kita harus tahu kan makanan ini bagus atau tidak. Apa? Jadi kita beli makanan itu, gitu. Ya, sampai sini paham ya. Kemudian juga kita ngelihat ya di sini. Yang pertama tentang ADI ya. Jadi sekali lagi dia menurun ya. 2025 kuartal 4 2.881 billion. Tapi sekarang cuma 2.411 ya. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Yang apa sih yang membuat AADI ini diperhatikan gitu? Apa sih yang membuat orang AADI ini diperhatikan? Ya. Kita buat di sini ya. Apa yang membuat AADI diperhatikan? Ya, salah, sorry. Membuat AADI diperhatikan. Yang pertama, cash flow. Cash flow-nya AADI ini. Apa tuh cash flow? Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya. Cash flow itu adalah arus uang masuk dan keluar perusahaan. Ini cash flow ya. Jadi kalau ditanya kenapa cash flow AADI diperhatikan, ya, kenapa cash flow AADI ini diperhatikan? Karena bisnis batubara. Ya, jadi kenapa AADI ini diperhatikan? Karena dia di bisnis batubara. Karena gini teman-teman, kalau kita bicara laba itu bukan cuma di atas kertas ya. Ya, nah AADI ini diperhatikan karena cash flow-nya itu masih besar. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, AADI ini kalau kita bilang cash flow-nya bagus. Cash flow-nya bagus. Kita bisa lihat dari laporan keuangan perusahaan. Nanti teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, bisa lihat di sini ya. Kemudian yang kedua, AADI ini juga sebentar. AADI ini juga bagus untuk bagi dividen. Jadi ada grup itu kalau bagi dividen teman-teman sangat konsisten dari tahun ke tahun, nggak pernah ini ya, nggak pernah. Nah, jadi teman-teman kalau yang ada yang pakai Stockbit mau tahu bagaimana cara cara mau tahu dividen, buka aja di case stats, turun. Nah, baru lihat di sini, nih dividen yield-nya. Terakhir dia bagi dividen 18 November ya. Ya, jadi harus bisa ya baca-baca ini ya. Nah, coba kalau kita baca di sini teman-teman. Di sini ada current PE AADI, price earningnya rasionya itu ditulis 6 sampai 7 kali ya. Nah, ini artinya pasar menghargai perusahaan sekitar 6 sampai 7 kali dari laba tahunannya. Begitu. Nah, dalam dunia saham, angka segini masih dianggap murah loh. Untuk perusahaan yang laba dan cash flow-nya masih besar. Ya. Gitu. Untuk perusahaan yang laba dan cash flow-nya masih besar. Lalu ada forward PE ratio. Nah, di angka 4,51. Ini menarik loh teman-teman, karena ini artinya market berharap laba ke depan masih cukup kuat. Ya, maksud lainnya adalah kalau dia PE-nya seperti ini, ya, dia itu berarti harga saham sekarang belum terlalu mahal dibanding proyeksi laba berikutnya. Nah, kemudian gini, yang menarik di sini teman-teman, PBV, price to book value current 1,25. Artinya gini teman-teman,
harga saham AADI belum terlalu jauh dari nilai aset perusahaan. Ya, gitu. Nah, sebenarnya kita kalau bicara PBV, PBV itu berapa sih PBV itu? Kalau PBV perusahaan murah itu berapa gitu? Nah, ini saya coba pelan-pelan ya, kita sama-sama belajar. Ini catatan-catatan aja. PBV perusahaan murah. Siapa tahu ada teman-teman yang lagi kejebak ya. Jujur saya lagi kejebak juga sih. Lagi kejebak di ADI juga, tapi nggak apa-apa. Nah, PBV kalau dia kurang dari 1, ini murah atau under value. Ya, ini harus dihafal ya. Jadi teman-teman kalau belajar tentang investasi harus tahu yang kayak gini gitu. Kalau ini kurang dari 1, itu disebut murah atau under value. Kalau PBV-nya 1, ini wajar. Ya. Kalau PBV-nya lebih dari 1, ya PBV-nya itu lebih dari 1, ini mulai dianggap premium. Ya. PBV-nya 1 ini mulai dianggap premium. Nah, gitu. Nah, nah berarti kita bicara berarti kalau kita bicara PBV AADI ini PBV AADI, kalau kita bicara PBV AADI ini 1,25, ntar saya balas pesan dulu ya. Kalau PBV, nah berarti gini, PBV tadi kan kita lihat AADI itu 1,25. Berarti apa? Market masih menghargai perusahaan sekitar 1,25 kali dari nilai aset bersih, teman-teman. Ya. Sebenarnya gini, ini belum bisa dibilang murah banget, tapi belum juga mahal. Nah, ini saya anukan ya. Dibilang murah enggak, dibilang mahal juga enggak. Enggak, dibilang mahal juga enggak gitu loh. Nah, tapi belum ya karena gini, dia cash flow dan dividennya kuat. Nah, kita kalau lihat berapa sih cash flow AADI gitu kan? Kita kalau ngelihatnya apa namanya? Cash flow AADI itu berapa? Nah, kalau kita lihat dari situs TradingView, cash flow AADI itu cash flow AADI itu sekitar 14,5 triliun. Nah, andalan kita bercandanya beli cilok berapa tuh? Nah, kemudian free cash flow, ini saya ambil dari TradingView juga. Free cash flow-nya berapa? Apa itu free cash flow? Ya, free cash flow ya, oh ya, saya jelasin ya. Free cash flow itu adalah uang sisa setelah operasional dan belanja modal perusahaan. Ya, berapa? Kalau kita lihat di situs atau di laporan keuangan sekitar 8,8 sampai 13 triliun. Sampai 13 triliun. Ya. Nah, kemudian cash di neraca perusahaannya berapa? Cash di neraca. Ya. Sekitar 15,5 triliun. Ini per hari ini teman-teman ya. Jadi kalau ada koreksi silahkan, enggak apa-apa, namanya kita manusia. Bisa salah. Nah, ini yang membuat kita bisa bilang ini yang membuat apa ya teman-teman? Ini yang membuat AADI diperhatikan untuk orang investasi. Karena angka cash flow segini
angka cash flow segini, itu berarti perusahaannya benar-benar menghasilkan uang tunai besar dari bisnisnya. Jadi bukan cuma laba di atas kertas loh. Nah, investor tuh gitu. Jadi kita ini kalau investasi di saham jangan asal ya. Karena investor suka perusahaan itu bagaimana teman-teman? Pertama kalau dia cash flow kuat. Nah, maaf ya, saya bukan lebay sih, berlebihan, nggak tahu ya, artinya saya kuatkan dulu. Jadi ada teman-teman ditanya, kenapa kamu invest di ADI? Ya karena ini, ya, cash flow-nya kuat. Baru apalagi, utang masih terkendali. Ya silahkan nanti dilihat di laporan keuangannya. Dan tetap rutin menghasilkan uang masuk, ya. Karena gini teman-teman, kalau cash flow itu kenapa penting? Ya karena bisnis tambang baru batubara itu butuh apa? Alat berat, operasional besar, biaya produksi tinggi, logistik, dan cadangan saat harga komoditas turun gitu ya. Nah, investor masih ngelihat di AAD ini, investor sebenarnya masih ngelihat di AAD ini masih punya bensin ya, bahasanya kayak gitu, masih punya bensin untuk bertahan di kuartal pertama walaupun labanya sempat turun. Artinya market nggak panik kok, aman aja ya. Jadi sabar-sabar ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Tadi saya, nah di sini tadi saya bahas tadi sampai PBV ya. Oke, sebentar ya. Nah, kemudian di sini ada cash juga nih. Ada cash. Aduh, saya lupa nih mana cashnya. Oke, ada cash juga. Cashnya AADI ini, tadi mana ya? Oh ini cash, sorry. Dan ini cashnya. Cash AADI ini sekitar 15,5 triliun. Cash AADI 15,5 triliun. Tadi saya catat, bener kan? Sekitar kurang lebih lah ya. Korupsi Siki. Sekitar segini. Ini besar loh teman-teman. Karena uang kas itu ibarat oksigen ya buat perusahaan, karena sekarang itu kondisi batubara turun. Nah, perusahaan dengan cash besar biasanya lebih kuat bertahan loh ya. Nah, di investasi, kita kalau bicara investasi, kita bicara dividen. Nih. Nah, dividen yieldnya, apa dividen yield? Nah, kita buka lagi catatan. Nggak apa-apa, pelan-pelan, karena kita kan bicara tentang investasi. Iya Pak, makasih banyak. Oke, sebentar. Nah, apa itu dividen? Dividen yield. Dividen yield dividen itu adalah persentase dividen dibanding harga saham. Nah, artinya perusahaan tetap rajin bagi dividen nih. Makanya sebenarnya sih kalau kita bicara kalkulator, ya misalnya dividen, anggap kita bahasa kasarnya kan kayak gini, misalnya teman-teman investasi 100 juta di AADI. Kemudian dia dividen yieldnya 5%. Anggap kayak gitu. Nah, berarti teman-teman dapat per tahun itu sama dengan 5 juta. Kan lumayan teman-teman. Kapan lagi teman-teman itu nabung uang 100 juta di bank tapi dapat 5 juta per tahun, belum sama capital gain-nya kalau naik. Nanti kita bahas kapan-kapan ya. Nah, gitu. Nah, oke, lanjut kita pakai Stockbit ya. Mana tadi? Oke. Nah, lanjut di sini. Kemudian net income kuartal pertama ya, laba bersih ya. Di sini net income. Jadi ingat ya, net income itu laba bersih, teman-teman. Itu 2,4 di sini itu turun cukup dalam ya. Tuh, tahun lalu kuartal pertama 3,2, sekarang 2,4.
Nah, jadi teman-teman mungkin perhatikannya di sini. Ya, ini tanda bahwa gini, bisnis batubara itu lagi tekanan teman-teman. Dari komoditasnya, permintaan, faktor cuaca. Sekali lagi saya ingetin, kalau orang investasi saham itu bukan tanpa resiko ya. Kalau harga batubara global turun, ingat, semua saham batubara bisa tertekan, apalagi ADI. Makanya menurut saya, belajar saham itu, ini catatan ya, supaya ingat. Belajar saham itu, jangan hanya katanya saham bagus. Ini harus diperhatikan ya teman-teman ya. Ya, tapi belajar memahami. Apa yang dipahami di sini? Pertama, uang perusahaan, utang Investasi. perusahaan. Ya, ya kalau misalnya investasi yang sehat itu biasanya lahir dari kesabaran. Nah, ya investasi sehat itu biasanya lahir dari kesabaran, ya. Jadi bukan buru-buru cepat kaya. Saya sebenarnya suka kalau sharing kayak gini teman-teman ya, supaya di otak tuh nempel gitu. Ini harus diulangi 100 kali. Investasi yang sehat biasanya lahir dari kesabaran, bukan buru-buru cepat kaya ya. Karena saya pribadi percaya teman-teman, kadang orang beli saham, itu kalau serakah, itu hancur, kasihan. Jangan dulu ya. Tiap orang kan karakternya beda-beda, mentalnya beda-beda. Nggak semua kayak Abang Andri Hakim gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara AADI, kita kembali ke ADI. Nah, kita bicara ke ADI. Nah, kita kemudian juga hasil divestasi, penjualan aset atau anak usaha perusahaan juga. Itu juga harus diperhatikan. Nah, valuasi, penilaian valuasi gini teman-teman. Apakah harga saham mahal atau murah? Jadi 9.000 ini apakah mahal atau murah? Maka teman-teman kan tadi sudah saya katakan nih, kalau dia PBV-nya seperti ini nggak murah, nggak mahal. Artinya ini masih harga wajar lah, gitu. Ya kan? Harga wajar. Apalagi asing ada jual segini banyaknya, ya kita sabar-sabar aja. Ya, seperti itu ya. Jadi per hari ini harga ADI kan 9 berapa ini? 9575 dan terendahnya sampai 9250 ya. Nah, kalau saya pribadi, AADI ini tipe saham yang menarik buat dipelajarin karena apa teman-teman? Dia ini bukan saham gorengan cepat, ya. Dia lebih ke saham apa? Kalau AADI ini, nah, saya tertarik bahas AADI ini kenapa? Kenapa AADI? Ya, pertama satu, bisnisnya nyata. Kedua, asetnya jelas, ya. Jadi kekayaan perusahaannya terukur loh ya. Jadi kalau dikatakan asetnya jelas, apa tuh Bang asetnya jelas? Kekayaan perusahaannya terlihat dan terukur. Oke. Kemudian cash flow-nya besar, dan dividennya menarik. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, tapi tetap loh teman-teman, harga batu bara dunia itu sangat mempengaruhi. Jadi resikonya dipengaruhi ya. Nah, sekali lagi, kenapa DI? Bisnisnya nyata. Bagaimana Bang ngelihat caranya? Nah, dari sini. Profile, lihat di sini tuh. Nah, tuh. Nah, teman-teman juga lihat insidernya. Pak, siapa ini? Ini lagi jual, oke. Pak Garibaldi Thohir. Nih, rajin beli ini beliau. Nah, ada Julius Aslan. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Siapa Pak Julius Aslan? Nah, kalau kita lihat Julius Aslan, Pak, ini adalah presiden direkturnya. Nah, orang insidernya aja, orang dalamnya aja beli perusahaannya, artinya dia percaya di perusahaannya. Ini logikanya kan kayak gini teman-teman. Ada orang punya rumah makan, dia beli makanan di tempat rumah makannya. Nah, itu kan artinya dia percaya sama masakannya sendiri. Kan logikanya gitu.
Nah kemudian, jangan pernah merasa kecil ya. Jadi kalau ketika teman-teman ada yang investasi di ADI per tahun ini, per hari ini, per detik ini, eee, "Aduh Mas kenapa kok turun?" Atau apa, ingat pakai uang dingin ya. Karena teman-teman jangan juga malas beli, belinya cuma satu lot gitu. Nah belinya cuma satu lot gitu. Belinya cuma satu lot nih, ya kan. Satu lot itu 100 lembar ya. Gini teman-teman, kita kalau bicara tentang saham, yang penting bukan terlihat hebat. Saya ulangi ya, kita kalau bicara belajar atau investasi, yang penting bukan terlihat hebat, tapi kita belajar pelan-pelan, supaya nanti ke depan kita nggak panik tentang uang. Ya, saya ulangi, kita belajar pelan-pelan supaya tidak panik soal uang. Karena gini, investasi yang baik kadang bukan tentang cepat kaya, ya. Jadi jangan sampai, investasi langsung hari ini pengen besoknya kaya, jangan. Tapi bagaimana kita me-manage keuangan untuk masa depan kita yang lebih baik, ya. Jadi gitu, sekian tentang ADI, nanti boleh apa yang mau dibahas nanti kita sharing di bawahnya ya. Maksudnya teman-teman sharing-sharing aja, masukan kritik saya terima di bawah. Ya mohon maaf dengan modal seperti ini, mudah-mudahan teman-teman merasa pede kenapa berinvestasi di ADI. Tapi sekali lagi, ini bukan saran jual atau beli, tapi saran bagaimana kita bisa berinvestasi dengan bijak. Ya sekali lagi kita kalau murojaah nih, murojaah dulu ya. Case stats, kita di case stats tadi, nah teman-teman kita lihat apa tadi PBV, kita kalau lihat dividennya di sini, ya kan, kita kalau lihat cash-nya di sini, nah kita lihat, net income apa, laba bersih, dan seperti itu. Oke teman-teman itu aja, sukses semua dan semoga kita investasi dengan baik ini, bisa untuk masa depan kita lebih baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.